Murid dunia wa din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat taufik hidayahnya serta sehat walafiat sehingga kita bisa datang di malam hari ini dalam rangka thalabul ilmi. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Mencari ilmu apa yang wajib? Mencari ilmu agama. Mencari ilmu agama adalah wajib fardu ain, wajib atas setiap muslim. Adapun ilmu dunia itu sifatnya fardu kifayah, wajib atas perwakilan saja. Kewajiban tidak hanya sholat, tidak hanya zakat, tidak hanya puasa Ramadan. Mencari ilmu juga hukumnya wajib. Orang tahu standar ukuran waktu kewajiban sholat, yaitu sehari 5 kali. Makanya banyak yang sholat 5 waktu. Alhamdulillah, karena tahu ukurannya, kewajibannya 5 kali dalam sehari. Kewajiban puasa Ramadan, orang tahu ukurannya dalam 1 tahun 1 bulan. Orang tahu kewajiban zakat fitrah dalam 1 tahun 1 kali. Kewajiban sholat Jumat seminggu sekali. Nah, pertanyaannya, kewajiban belajar agama itu banyak orang nggak tahu. Karena mereka tidak tahu standar waktunya, banyak orang yang meninggalkan. Karena nggak tahu. Kalau ninggalin sholat itu kan tahu. Oh, tadi saya belum sholat zuhur, tahu ninggalin kewajiban. Tadi nggak sholat subuh, tahu ninggalin kewajiban di waktu subuh. Tapi kalau ninggalin belajar agama, orang banyak yang lalai, nggak merasa meninggalkan kewajiban. Padahal dia telah meninggalkan kewajiban. Karena selama ini nggak belajar agama. Selama hidup misalnya udah 30 tahun, umurnya rata-rata kan 30-an tahun ya. Di bawah 40 rata-rata ya. Pak Anjar 50 ya. Kurang dikit. Rata-rata umur kita 30-an tahun. Nah, selama 30-an tahun ini coba introspeksi nih. Kita belajar agamanya ukurannya tuh berapa kali? Sudah merasa menunaikan kewajiban belum? Orang bingung ukurannya. Kalau zakat fitrah kan setahun sekali. Kalau belajar agama nih, apa ukurannya? Nah, memang ukurannya itu tidak disebutkan secara pasti memang. Tidak disebutkan secara pasti dalam Quran dan hadis. Sehari sekali, enggak. Seminggu sekali, enggak. Setahun sekali juga enggak. Seumur hidup sekali apalagi. Memang tidak disebutkan secara spesifik waktunya. Nah, disinilah peran ulama. Kewajiban belajar agama itu menurut Imam Al-Ghazali yaitu seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali menurut Imam Al-Ghazali. Kenapa? Ibarat pohon, seandainya tanaman itu tidak disiram dalam 1 minggu, kira-kira layu nggak tuh tanaman? Layu.
Nah, minimal berarti nyiram tanaman tuh jangan seminggu sekali, minimal seminggu 2 kali. Nah, hati manusia itu seperti tanaman. Seandainya tidak disiram ilmu, ilmunya bisa akhlak, bisa fikih, akidah, tidak disiram ilmu, berarti dia melalaikan kewajiban menyiram hatinya secara rohani. Nah, cuman dapat dispensasi sebagian ulama kontemporer bilang ya udah seminggu sekali. Karena kalau ngikuti manusia modern itu kan kerja itu dalam seminggu kan bisa 6 hari ya. Sabtunya kan setengah hari. Ya berarti kewajiban belajar agama ya seminggu sekali. Nah itu patokannya. Berarti kalau dalam seminggu nggak belajar agama, berarti bisa dikatakan meninggalkan kewajiban. Jadi gitu Pak ukurannya. Kalau sholat kan jelas ya, bapak-bapak nggak perlu dikasih tahu. Tadi sholat maghrib, isya, sholat nggak? Sholat, ya berarti melaksanakan kewajiban. Kalau nggak sholat, meninggalkan kewajiban. Ukurannya jelas ya. Nah kalau belajar agama gitu, saya seminggu ini, dari minggu ini ke minggu kemarin saya belajar agama nggak? Oh nggak sama sekali. Nggak ikut ngaji, nggak hadir di sini, nggak hadir di tempat lain, nggak hadir di handphone juga ketiduran. Nah berarti meninggalkan kewajiban. Gitu aja. Sebab karena nggak punya standar begini Pak, karena nggak punya standar begini, orang akhirnya jadi ampleng-amplengan nggak belajar agama. Benar nggak? Ampleng-amplengan. Karena dia nggak merasa punya standar. Bisa 2 minggu nggak hadir. Ini nggak harus di kulpik sini juga ya. Ngaji itu nggak harus. Saya nggak bilang harus di sini. Cuman tanya dalam hatimu, istafti kolbak. Kalau nggak ngaji di sini, ngaji di mana? Di sini enggak. Di handphone juga ketiduran. Cuma dapat 2 menit, 3 menit. Sibuk, close langsung. Nggak kuat nonton video di atas 7 menit. Dan meninggalkan kewajiban. Sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan nggak ngaji sampai bertahun-tahun, berarti itu dia meninggalkan kewajiban. Ya gitu Pak ya, ini pesan saya nih, pemahaman saya nih saya kasih tahu ya, belajar agama itu standarnya 1 minggu 1 kali. Kalau misalkan nggak ngaji di kulpik, usahakan dengar pengajian lah ya di YouTube, usahakan. Tentu ngajinya yang benar-benar ngaji, bukan sekedar selewat aja. Saya ngerasain waktu sibuk tuh ngedenger pengajian nggak fokus Pak. Saya waktu sibuk nih ngerjain kerjaan di komputer, denger pengajian tuh nggak fokus itu. Jadi argumentasi belajar di HP itu bagi orang sibuk tuh sebenarnya nggak. Ini kenapa ya ini? Bagi orang sibuk tuh sebenarnya susah belajar di HP. Saya sibuknya bagaimana sih? Nggak terlalu sibuk, tapi tetap waktu sibuk mah denger dalam waktu nih dari pagi, saya kan kerja dari pagi nih jam 8 pulang kan nggak dari jam 9 saya mah pulang jam 6. Itu lagi sibuk mah denger 30 menit aja nggak bisa Pak. Kalau di total paling cuma 20 menit denger pengajian tuh, karena teparugu ini mah muter gitu ya, suara mah gitu di YouTube. Tapi nggak fokus dia dengerinnya gitu. Itu padahal dari pagi sampai maghrib. Itu kalau di total 30 menit mah nggak nyampe itu denger utuh gitu Pak. Nah itu bisa nggak dibilang ngaji? Ya nggak bisa. Jadi jangan berargumen, Ustaz saya walaupun nggak ngaji kulpik, saya ngaji di HP. Saya nggak yakin Pak. Apalagi kuat dengerin 1 jam pengajian, 2 jam, nggak yakin. Sebab saya sendiri ngerasain kalau waktu sibuk tuh susah. Kalau waktu santai di rumah ketiduran. Waktu sibuk nggak bisa dengerin, waktu santai ketiduran. Maka ngaji yang bener mah ya duduk begini, fokus kan. Mau gimana lagi pasti dengerin. Nah ini nih pesan penting nih. Jadi siapa yang merasa seminggu ini nggak belajar agama, berarti dia meninggalkan kewajiban. Nah gitu aja. Nanti ukurannya minggu-minggu depan juga sama. Minggu depan 2 minggu nggak ngaji, misalnya di kulpik.
Oh, coba koreksi, saya belajar apa ya 2 minggu kemarin? Oh, berarti saya ninggalin kewajiban. Gitu. Nah, itu mukadimah dulu ya. Ini ya gangguan. Nah, sekarang kita mulai ke, coba dibuka Pak itunya, PDF-nya. Halaman 10 dulu sok, halaman 10 bareng-bareng ya dilihatnya ya, sesuai ini. Udah? Semuanya udah buka belum? Udah ya, halaman 10. Nah, definisi ikhtilaf. Ikhtilaf itu apa? Perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ulama fikih berarti fuqaha tuh. Kalau ulama hadis muhaddisin. Ini kita konteksnya fikih. Perbedaan pendapat di kalangan fuqaha dalam salah satu hukum dari hukum-hukum yang terkait dengan masalah ijtihad. Ikhtilaful fuqaha fi hukmi minal ahkami fil umuril ijtihadiyah. Nah, ini kata kunci nih, penting nih digaris bawahi. Jadi yang namanya perbedaan pendapat itu hanya di kalangan fuqaha. Maksudnya dihitung sebagai perbedaan pendapat ketika para ulama ada yang berbeda. Kalau ada ulama yang berbeda, maka dihitung sebagai perbedaan pendapat. Dan ini berlaku dalam semua ilmu. Dalam ilmu agama dulu. Misalkan dalam satu permasalahan, misalkan masalah qunut. Nah, 4 mazhab berarti perbedaan pendapatnya. Ada enggak salah satu mazhab yang berbeda? Ada. Nah, berarti namanya ikhtilaf. Tapi misalkan 4 mazhab sepakat, cuma Pak Bina nggak sepakat. Ya. Saya nggak sepakat. Saya naik banding deh. Ya. Nah, dihitung nggak? Nggak dihitung. Artinya pendapat orang awam tuh nggak dihitung. Lu siapa sih? Gitu maksudnya. Tapi kalau yang berbedanya Imam Syafi'i atau ulama mazhab Syafi'i, ulama mazhab Malik, dihitung Pak. Oh, ulama berbeda pendapat. Gitu ya. Jadi jangan semua ustadz beda pendapat terus kita bilang ini beda pendapat. Tar dulu. Ini perbedaan mazhab dengan ustadz apa antar mazhab ini? Gitu Pak, jadi jangan suka gampang ngomong ini kan perbedaan pendapat. Iya, perbedaan pendapat memang antar ustadz. Tapi kira-kira antar mazhab beda pendapat nggak? Paham ya? Ini penting nih diukur nih. Misalkan nih 4 mazhab sepakat. Misalkan dalam persoalan A, ini persoalannya luas, misalnya persoalan A. Ada ustadz gandeng elok berbeda pendapat. Menurut saya ini hukumnya begini. Layak nggak kita ngomong ini perbedaan pendapat? Enggak layak, salah itu. Emang siapa dia? Paham ya? Ya saya deh, sebut saya aja. 4 mazhab bersepakat, saya beda. Dihitung nggak saya nih? Enggak. Tadi gua siapa? Jangankan saya Pak, jangankan saya, Buya Yahya. Ini banyak yang orang nggak paham nih. Suka asal ngomong perbedaan pendapat, saya mau ngejelasinnya malas lah. Kalau nggak di forum mah gitu, kalau ngobrol dong malas saya ngejelasinnya. Karena harus dari awal ngejelasinnya. Ini siapa saya? Kok bisa berbeda pendapat? Jangankan saya, ya, Buya Yahya, Ustadz Adi Hidayat,
Itu nggak dihitung, Pak. Apalagi Adi Suwandi. Iya, ada. Mana nggak ada kan? Nggak dihitung. Ustadz Adi itu dalam hierarki mazhab Syafi'i sebagai apa? Nggak sebagai apa-apa. Ini bukan maksud mau mengecilkan, tapi kalau dibanding ulama mazhab, ya beliau tuh nggak ada di dalam jajaran mazhab, Pak. Paham ya? Maka perbedaan pendapat Ustadz Adi kalau disejajarkan dengan mazhab itu nothing. Perbedaan pendapat Buya Yahya kalau beliau berbeda dengan mazhab itu nothing. Kecuali apa yang beliau kutip itu ternyata masuk dalam mazhab Malik, paham ya? Bukan Buya Yahyanya yang berpendapat, tapi kata Buya ini hukumnya A. Setelah kita cari masuknya mazhab Malik. Oh berarti ini bukan perbedaan pendapat Buya Yahya, paham ya? Berarti ini perbedaan antar mazhab. Ini penting nih rumus cara berpikir ini nih. So kalau nggak punya rumus cara berpikir ini, ntar ustadz mana aja ngomong dibilang perbedaan pendapat. Terus jangan-jangan tukang bakso Mang Saiman ngomong juga, oh ini perbedaan pendapat katanya. Kata siapa? Oh, itu kata Mang Saiman tukang bakso. Mang siapa dia? Nggak dihitung. Saya nggak dihitung. Ustadz Aang nggak dihitung. Ustadz Adi Hidayat nggak dihitung. Buya Yahya nggak dihitung. Gus Paujan apalagi. Makanya saya nanya kemarin siapa ulama yang bilang itu, nggak tahu katanya. Ya nggak apa-apa, ntar kita gelari Habib Assegaf, Paujan Assegaf. Hah? Kalau Sariwangi gimana? Jadi semua ustadz Pak wajib ngutip. Ingat omongan saya ini, boleh digaris bawahi ya. Diingat keras-keras nih. Semua ustadz yang levelnya bukan mujtahid wajib ngutip ulama. Kalau dia nggak ngutip ulama, skip. Beres. Ya. Ulamanya ulama mazhab tentunya. Ustaz, ini pendapat siapa? Kata Quran sama hadis. Ya, paham. Semuanya kayak Quran hadis. Enggak, Quran hadis pemahaman ini kata siapa? Harus nanya gitu harusnya. Kata ustadz saya di Ormas A. Oh, gitu. Nah, kita telusuri. Ada nggak di mazhab? Nggak ada. Berarti kelas Ormas namanya. Ya, fikihnya fikih kelas Ormas, bukan fikih kelas mazhab berarti. Tapi kalau ternyata ditelusuri larinya ke mazhab, berarti perbedaan khilaf antar mazhab. Betul. Jadi semua yang saya sampaikan tuh wajib ngutip, nggak boleh ngarang. Buya Yahya tuh kalau ditanya apapun selalu jawab begini, ini bukan pendapat Yahya, ingat, bukan pendapat Yahya. Yahya tidak punya pendapat. Yahya hanya ngintip dari ulama mazhab. Orang kan suka bilangnya pendapat Buya Yahya. Iya yang ngomong dia, emang beliau, tapi beliau ngutip. Bukan beliau tar dulu ya, saya pahami dulu Qur'annya, hadisnya. Oh ini hukumnya begini, bukan. Beliau ngutip mazhab Syafi'i gimana pendapatnya. Misal kaul Imam Nawawi dalam persoalan ini. Karena beliau udah nyantri puluhan tahun, apal gitu Pak ya. Jadi beliau nggak harus ngambil kitab dulu. Kalau Ustadz kelas ecek-ecek mengambil kitab dulu, tar dulu ya, baca dulu gitu. Kalau yang Ustadz udah puluhan tahun pesantren itu udah hafal fatwa mazhab Syafi'i ini, fatwa mazhab Malik ini. Gitu Pak, semua kaul-kaul mazhab dihafalin. Nah ketika beliau ngomong itu bukan beliau berpendapat, beliau ngutip. Wajib setiap ustadz ditanya kutipannya apa, referensinya. Kalau nggak ada berarti ngedabrus, sudah gitu aja. Ya saya ngutip rumah fikih, tinggal saya tanya rumah fikih ngutip di mana ini kan gitu, beres. Paham ya? Nah, kalau rumah fikih larinya pasti ke mazhab. Misalnya Ustadz Muhammadiyah, Ustadz ini hukumnya apa? Haram. Antum mengutip dari mana? Dari Majelis Tarjih. Oke, Majelis Tarjih. Telusuri lagi kalau bisa. Emang ini yang bisa nelusurinya Ustadz sih, kalau orang awam boro-boro nanya ke situ udah langsung percaya aja gitu kan. Majelis Tarjih ngutip dari mana? Dari
kita telusuri itu, oh mazhab Malik, oh berarti ikhtilaf antar mazhab. Ingat tuh penting nih kayak gini nih. Saya suka kesal kalau bilang ini pendapat siapa sih yang ngomong kata saya itu? Nggak ada perbedaan pendapat, yang ada tuh dia doang gitu. Nah ini nomor 1 penting nih. Jadi ikhtilaful fuqaha, perbedaan pendapat di antara fuqaha. Tuh apa? A-nya apa? A-nya perbedaan pendapat antar fuqaha. B dalam masalah apa? Dalam masalah hukum. C pada wilayah yang dibolehkan. Perbedaan pendapat dalam sholat 5 waktu hanya boleh pada tata caranya, bukan pada waktunya. Ulama berbeda pendapat dalam kewajiban sholat. Ada yang 3 waktu, ada yang 5 waktu. Nggak ada itu. Nggak boleh berbeda pendapat dalam perkara usul pokok agama. Boleh berbeda pendapatnya dalam perkara furu'. Contoh dalam sholat, furu'nya apa? Cara-cara sholat. Sholat 5 waktunya usul. Cara sholatnya furu'. Sedekap apakah begini, apakah begini, apakah begini, apakah begini. Nah itu namanya perijtihadiyah. Selama perbedaannya antar mazhab, antar fuqaha, boleh sah untuk diikuti. Itu pada wilayah yang dibolehkan. Terus halaman 12. Ini yang gangguanmu kenapa ya? Langsung ngejepret teh gitu. Hah? Timer saya. Gimana caranya? Coba gimana? Nah, halaman 12. Perbedaan pendapat tidak bisa ditolak. Maksudnya gimana? Maksudnya tuh ya setiap perbedaan tuh pasti ada. Pasti ada perbedaan pendapat. Contoh halaman 14. Langsung halaman 14. Perbedaan sesama sahabat. Nah, udah dijelaskan ya. Sahabat itu ada yang berbeda pendapat. Bahkan di zaman Nabi masih hidup. Apa contohnya? Ketika perintah pergi sholat asar di Bani Quraisyah. Ada yang memahami zahir perintah Nabi, ada yang mentakwil perintah Nabi. Mentakwilnya begini, ya nggak mungkin Nabi ngelarang kita sholat tepat waktu. Mungkin nggak Nabi ngelarang? Pas sholat 5 waktu tepat waktu diomelin gitu, nggak mungkin. Masa sih diomelin? Kan kalau sholat di jalan berarti kan dapat dua-duanya. Dapat sholat 5 waktunya, asarnya tepat waktu. Ke Bani Quraisyah juga dikerjain. Dapat dua-duanya nggak? Dapat dua-duanya. Tapi ngelanggar johir, iya ngelanggar johir. Tapi kita pakai otak dong memahami perintah orang tuh. Kira-kira maksud Nabi itu kan bukan ngelarang sholat di jalan. Maksudnya itu buru-buru. Kan begitu. Apanya? Oh. Udah gitu aja dah. Ini aja begini aja dah. Biar bagus pencitraan. Itunya nggak dibaca juga kan di HP aja. Nah itu perbedaan sesama sahabat. Udah ya, udah dibahas tuh lah. Terus B. Maksudnya ini perbedaan tuh gak bisa ditolak. B apa? Khilafiyah, pemilihan posisi perang Badar. Nabi itu kalau bukan wahyu bisa keliru. Kalau bukan wahyu. Buktinya dalam pemilihan posisi perang Badar itu yang dipakai adalah pendapat sahabat. Yang dipakai posisi pasukan di mana itu pendapat sahabat, bukan pendapat Nabi. Dikoreksi sama sahabat. Karena kata sahabat tanya ini wahyu bukan? Bukan. Sebaiknya posisi perang Badar di sini. Terus khilafiyah masalah tawanan perang. Berarti kan ini khilafiyahnya antar sahabat dengan siapa? Nabi. Dengan Nabi. Yang C tuh.
Maksudnya hilafiah itu nggak bisa ditolak, pasti ada. Hilafiah masalah tawanan perang Badar. Ketika perang berlangsung, jadi yang benar tuh penjelasannya perang lagi berlangsung nih. Umat Islam mau menang. Nah, ini keputusannya lanjut perang sampai mereka diburu semua habis, mati. Ataukah perang berhenti, yang ketangkep kita tawan aja nanti pintain duitnya. Umar bin Khattab milih mana? Lanjut perang, habisin semuanya. Kalau kata yang lain, udahlah kita kan udah mau menang nih. Yang kalah tawan, yang itu lari biarin kabur. Yang ditawan kita pintain duit, perang berhenti. Itu pendapat siapa? Nabi dan seluruh sahabat. Ternyata yang benar siapa? Umar bin Khattab pendapatnya. Kata siapa pendapat Umar bin Khattab yang benar? Kata Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat surah Al-Anfal ayat 67, Pak. Maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki akhirat, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Nabi pas turun ayat ini, Pak, dalam satu riwayat tersungkur nangis, Pak. Semua sahabat Abu Bakar terutama nangis berdua sama Nabi. Umar nanya, kenapa ini nangis gitu kan? Waduh, katanya. Seandainya Allah menghukum kita, semuanya binasa kecuali engkau. Jadi Umar dibenerin, dibenarkan pendapat Umar sama Allah Subhanahu wa taala. Pendapat Nabi, murni pendapat Nabi ya, bukan wahyu. Dan seluruh sahabat kalah, Pak, salah. Dibenarkan pendapat Umar oleh ayat Quran. Berarti kan ada buktinya ya bahwa perbedaan pendapat itu tidak bisa ditolak. Terus selanjutnya perbedaan siapa tuh? Nabi Musa dan Nabi Harun. Udah nonton belum itunya? Kartunnya? Udah. Nabi Musa dan Khidir, udah. Nah, itu ceritanya kayak gitu, ya. Ceritain deh. Nah, intinya Nabi Musa sama Nabi Harun ini masalah. Nabi Musa Harun. Beda pendapat soal ngurus Bani Israel. Terus selanjutnya halaman 21. Perbedaan pendapat Nabi Musa dan Nabi Khidir. Beda pendapat nih. Nabi Musa kan waktu ceramah ditanya, siapa yang lebih alim di dunia ini? Kata Nabi Musa, kayaknya saya deh. Gitu. Langsung ditegur sama Allah. Hei Musa, jangan ngomong begitu. Ada hambaku yang lebih alim daripada kamu. Coba kamu belajar sama dia. Datengin dia. Kamu akan banyak menemukan ilmu yang tidak kamu ketahui. Aku mengajari dia apa yang aku tidak ajari padamu. Nah, akhirnya kan di perjalanan Nabi Musa kan nggak kuat kan? Karena persyaratannya kalau mau pergi sama Nabi Khidir jangan banyak nanya, kan gitu. Pertama kejadian apa tuh? Bolongin perahu. Protes Nabi Musa. Kenapa dibolongin begini? Kan saya bilang jangan nanya. Nah, ini nanya. Nah, berarti nggak sabar. Kamu nggak punya kesabaran. Malam tastati alaihi sabra. Kamu nggak akan punya kesabaran. Saunabbiuka bi ta'wili. Nanti aku kasih tahu takwilnya. Kenapa aku bolongin? Oh iya, maaf ya. Udah, maaf ya. Oke. Jangan ulangi lagi ya. Ya. Ketemu siapa? Anak kecil. Sebenarnya bukan dipites. Kalau di kartunnya dipites ya. Sebenarnya ditebas. Kan orang juga zaman dulu kemana-mana megang pedang kayaknya ya. Tebas. Bayangin coba, tebas anak kecil. Nabi Musa kan pasti marah kan. Kenapa kamu bunuh anak kecil gak berdosa? Nah, saya bilang kan, malam tastati alaihi sabra. Kamu tidak akan memiliki kesabaran. Saunabbiuka bi ta'wili. Nanti akan aku kasih tahu takwilnya. Kan saya udah bilang, kamu tuh gak akan sabar Musa. Oh iya, maaf lagi, maaf katanya. Dah, sekali lagi awas katanya. Oh nanya. Datang ke satu kampung.
minta ditraktir lah gitu ya, minta dijamu sebagai musafir, nggak ada yang mau jamu. Tiba-tiba malah ngebenerin rumah orang sendiri, nggak ada yang nyuruh. Berarti kan harusnya minta upah ya sebagai jasa. Tadi minta ditraktir, minta dijamu, sekarang tiba-tiba ujug-ujug betulin rumah orang di tempat situ. Kata Musa tuh, kamu gimana sih tadi minta-minta, ya minta dijamu sama orang, minta dikasih makan, minum sebagai bekal musafir. Sekarang benerin rumah orang, bukan yang minta upah, malah main benerin aja, gitu. Karena Musa kan masih ahli syariat, ahli zohir. Karena kan syariatnya kan ngebolongin, ngerusak benda orang kan haram kan, ngebunuh orang nggak bersalah haram kan. Terus minta upah kan boleh kan? Ini kenapa nggak minta upah? Kan Nabi Musa kan hanya pengetahuannya aja, sesuai syariatnya, zohirnya. Sedangkan Nabi Khidir kan dapat wahyu, dapat ilham takwilnya, bahwa lakukan ini karena begini, lakukan ini karena begini. Nah Nabi Musa nggak tahu apa yang diwahyukan ke Nabi Khidir. Ternyata kan semuanya ada alasannya. Nah cuman ini memang jadi pintu kezindikan bagi kalangan tasawuf gulat tuh, tasawuf yang berlebihan gitu. Akhirnya kan akan menganggap bahwa walinya mereka itu seperti Nabi Khidir, boleh melanggar syariat gitu. Ketika bulan puasa minum kopi, kamu lihatnya kopi tapi padahal itu bukan kopi katanya. Ya itu mah nggak ada air, katanya cuma megang gelas aja. Zohirnya kamu ngelihat itu minum, tapi sebenarnya bukan minum itu. Itu tuh lagi zikir katanya. Berarti masih zohir kamu, masih syariat, belum nyampe hakikat gitu. Masih level Nabi Musa, belum Nabi Khidir. Akhirnya kan banyak syekh terutama kalau kita harus jujur ya, dalam syekh torikot itu banyak penyimpangan ngaku-ngaku Nabi Khidir tuh. Dalam syekh torikot, kata Buya Yahya, banyak ahli torikot zaman ini ya, ahli torikot zaman ini sebenarnya jadi murid aja nggak pantas gitu. Cuman mereka ngakunya mursyid torikot. Ini bukan kata Wahabi nih, bukan kata Wahabi nih. Kata Buya Yahya ngutip dari Syekh Said Ramadan Al-Buti. Tahu nggak Syekh Said Ramadan Al-Buti? Yang orangnya pendek itu, yang ada udang-udang, yang ketemu Habib Ali Al-Jupri itu nunduk-nunduk gitu kan. Tahu nggak? Kenalan belum? Kayak ibu-ibu mana tuh ya? Bu, jangan ke saya, ke yang lain aja tuh tanya soal nikahnya. Ustadz ini kenal nggak? Enggak, saya kenal Ustadz Iqbal doang. Tahu nih Ustadz Iqbal doang gitu. Ya emang orang juga kadang begitu. Boro-boro kenal Imam Syafi'i, mazhab ini, mazhab itu. Gue mau kenalnya Ustadz di kampung doang udah gitu kan. Kata Ustadz itu haram udah kan gitu. Kita mau kasih tahu mazhab dia juga gak kenal gitu. Nah, kata Buya Yahya, mursyid torikot zaman ini ya, mengutip perkataan Syekh Said Ramadan Al-Buti, jadi murid aja mereka tuh nggak pantas tapi ngakunya mursyid. Karena memang di dunia torikot ini kalau kita mau introspeksi ke dalam itu banyak sekali yang sufi-sufi nyeleneh begitu Pak, halu gitu Pak, ngaku-ngaku sebagai apa? Khidir, ketemu Nabi Khidir, diperintah begini, diperintah begitu katanya. Jadi levelnya tuh udah bukan syariat lagi, levelnya sudah apa? Sudah hakikat. Itu kita kalau mau introspeksi ke dalam. Makanya saya mah nggak suka tarekat, saya biarin aja, dia bilang Wahabi. Saya mah aswajanya bukan aswaja tarekat, saya mah aswaja rasional gitu. Saya mah nggak cocok sama tarekat gitu, sama mursyid. Karena antara mursyid sesungguhnya dengan mursyid palsu tuh saru gitu Pak. Bagi saya mah. Karena di dunia kemursidan itu banyak yang aneh-aneh gitu Pak. Banyak halusinasi lah. Udah ngelantik wali ini, ngelantik wali itu gitu kan. Ketemu Nabi Khidir, Nabi macam-macam gitu.
kayak Roji Hasim. Nah, itu Nabi Musa, Nabi Khidir. Beda pendapat tuh antar siapa? Antar nabi. Gitu. Jadi torekot itu hak, betul. Asalkan torekohnya mu'tabaroh. Kalau yang anti torekot 100% itu Wahhabi memang. Ya boleh dibilang Persis, Muhammadiyah, Salafi itu anti torekot 100%. Tapi kalau Aswaja dari seluruh semua tidak anti torekot seluruhnya, tidak gebiawiyah, tidak. Gitu. Cuman memang dalam torekot itu banyak halu-halu, iya. Gitu. Nanti saya share ya, banyak dalam torekot itu dia tuh mursyid ngakunya. Huwa mursyid bal mufsid gitu. Kata Ki Haji Idrus Ramlima. Ngakunya mursyid, sebenarnya mufsid, perusak gitu. Ngakunya mursyid, pembimbing agama, padahal sebenarnya adalah perusak. Karena banyak melanggar syariatnya. Ngaku mursyid, istrinya juga nggak berhijab. Ngaku mursyid, tapi banyak toleransi kebablasan. Ngaku mursyid, tapi ya banyak menjalankan keharuman. Kalau kita bilang kritik itu salah, bilangnya, oh ini mah udah level Nabi Khidir. Nah ini pintu khurafat tuh kan salah satunya tuh cerita Nabi Khidir, Pak. Kalau Nabi Khidirnya benar wahyu dari Allah. Cuman apakah benar Syekh ente tuh pewaris Nabi Khidir gitu kan? Apakah benar? Enggak percaya. Apakah Nabi Khidir masih hidup? Nah itu kan pembahasan lagi tuh. Masih hidup nggak Nabi Khidir? Masih. Entah kayaknya pulang dari sini ketemu Nabi Khidir. Hah? Lawan aja. Nabi Isa. Nah, itu nanti dia ada sesi tersendiri itu, Pak. Kan Abah Awas, tahu nggak Abah Awas? Iya. Itu kan mursyid juga kan ngakunya kan? Emang dunia mursyid tuh begitu, Pak. Dunia torekot tuh, Pak. Antara torekot bener sama torekot yang abal-abal tuh, kita tuh orang awam tuh nggak bisa ngebedain gitu, Pak. Ini yang bener yang mana gitu. Udah mending, saran saya mending nggak usah torekot-torekotan. Saya dapat input informasi ilmunya, mending jauhi torekot. Kalau saya Ustadz Sarwat nggak suka torekot, Buya Yahya juga nggak ikut torekot. Gitu. Tapi bukan berarti mengeneralisir semua torekot itu sesat. Ingat ya, paham ini. Jalan pemahaman saya mah torekot itu hak betul, tapi banyak benalunya. Apalagi kalau nanya sama Ustadz Salafi, wah udah bid'ah, udah langsung beres. Torekot itu udah langsung bid'ah. Muhammadiyah Persis udah pasti bid'ah, udah beres selesai. Gebiawiyah. Kalau saya kan kata orang mah asrabi gitu ya. Aswaja rasa Wahhabi. Ya, saya diledekinnya begitu. Di dunia medsos nih, Pak. Hah? Ya merasa dalam pikir saya nggak merasa asrabi gitu. Lanjut. Nah, Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Nah, ini beda pendapat Nabi Sulaiman Nabi Daud. Beda pendapat ini. Dalam soal apa? Soal kasus apa tuh? Jadi ada pemilik kambing. Kambingnya tuh masuk ke kebun orang, makan buah-buahan, tanam-tanaman pemilik kebun. Pemilik kebun tahu, protes, minta ganti rugi ke pemilik kambing. Kambingnya buat saya, kamu ganti rugi. Terus mengadulah. Ini di zaman Nabi Israel ya, di zaman Bani Israel.
Nah, ini kisah Israiliyat ini, kisah-kisah Israiliyat. Cuman disebutkan, diceritakan di Quran. Diadopsi oleh Quran, diceritakan sebagai suatu kisah yang benar adanya di zaman Nabi Daud yang jadi raja. Akhirnya mereka mengadu ke Nabi Daud. Kata Nabi Daud, ya udah, yang punya kambing ganti, kambingnya kasihin ke pemilik kebun. Terus Nabi Sulaiman merasa, wah ini kok terlalu kurang adil gitu menurut. Berarti kan beda pendapat nih ya. Intinya begitu. Kata Nabi Sulaiman, ayah boleh nggak saya ngasih pendapat? Izin dulu Mbak Ayah, katanya. Ya silakan. Kalau menurut saya ya katanya. Jadi yang punya kambing itu bukan ngasih semua kambingnya, bukan. Tapi ganti tanamannya. Tanamannya ditanam lagi sampai tumbuh ganti. Nah selama masa penggantian itu kambingnya diserahkan dulu, silakan diambil manfaatnya. Berarti susunya saja. Gitu. Nah setelah tanamannya diganti, ya diganti, ditumbuhin lagi, tanam lagi, kambingnya ya diserahin lagi. Kata Nabi Daud, oh ya udah saya setuju. Artinya kan sejak awal kan mereka tuh beda pendapat. Ini antar apa loh beda pendapatnya? Antar Nabi Pak. Apalagi cuma antar ustadz gitu. Itu biasa gitu. Beda pendapat tuh. Nabi Khidir sama Nabi Musa beda pendapat. Nabi Musa sama Nabi Harun beda pendapat. Sahabat sesama sahabat waktu suruh ke Bani Quraisyah beda padahal itu dengar langsung omongan dari Nabi ya. Kalau kita kan emang dengar langsung omongan Nabi, enggak kan? Jadi lebih wajar kita tuh beda pendapat. Ini dalam menilai Ustadz Iqbal kayak beda pendapat pasti. Padahal sama-sama ngelihat saya, Pak. Punya kontak saya, denger saya, ngaji setiap minggu. Tapi bisa beda pendapat, Pak. Kata Pak Anjar, Ustadz Iqbal wono kieu. Misalkan gitu. Tapi kata siapa nih ya? Korban. Sebelahnya. Sebelah. Saya kata Pak Jajang, wah kalau Iqbal mau aja nih, kalau didenge gitu. Mau nena mah hadiran doang mah pengajian dah udah didenge itu gitu. Sejadi kan. Itu beda pendapat itu. Padahal ngajinya bareng, dengerinnya bareng. Tapi beda ini penilaiannya. Atau dalam satu omongan saya bisa memahaminya beda loh. Benar nggak? Saya ngomong A, itu memahaminya sudah beda. Maksud saya sih Ustadz Iqbal maksudnya cuma bercanda. Enggak, itu serius. Itu padahal dengar langsung dari saya loh. Sayanya masih hidup ini. Apalagi soal teks-teks hadis kan, yang udah ribuan tahun lalu kan, yang ngomongnya kan nabinya udah nggak ada kan. Kita akhirnya kan pemahamannya bukan langsung ke Nabi kan. Lewat siapa? Lewat jalur ulama kan. Ulamanya tentu ulama kelas kakap kan gitu. Nah cuma beda jalur, ada yang jalur mazhab Syafi'i kan gitu. Saya mempercayakan pemahaman sholat saya ke mazhab Syafi'i kan gitu. Tapi saya mau mempercayakan ke mazhab Malik kan begitu. Saya mau mempercayakannya ke mazhab Ormas. Ya kan bisa aja begitu kan. Ke mazhab nggak percaya ke Ormas. Ke ulama Ormas. Ini kan beda dalam memahami teks hadis Nabi kan begitu intinya ya. Apalagi yang Nabi udah nggak ada. Ini kita yang masih hidup aja nih beda pendapat. Coba apa hukumnya? Ya, naruh susu di tempat saya. Apa hukumnya? Apa? Ngasih susu di sini nih. Susu Prisian, susu apa? Ultra ya? Rasa apa? Krim atau coklat lah. Apa hukumnya? Ini ceritakan memahami saya nih ya. Kan hadis Nabi itu ibaratnya begitu juga kan? Sahabat tuh ada yang memahami gini kan? Apa hukumnya? Coba di antara 5 hukum kan ada 5 nih. Wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Apa? Coba dipahami dari hadis-hadis. Maksudnya hadis-hadis saya nih. Hadis-hadis saya yang bertebaran nih. Seolah-olah begitu gitu. Setiap minggu kan udah ngaji komik berapa tahun? Coba apa hukumnya? Alasannya? Dalilnya? Ini bukan maksud saya ke Nabi ya, maksudnya begitu ilustrasinya Pak. Apa? Orang jadi hati, kadang dikasih kadang enggak.
Nah, berarti kadang dikasih, kadang enggak. Dalilnya menunjukkan mubah, cina gitu. Pak Adani apa? Sunnah. Cina. Dalilnya? Karena suka minum susu. Suka minum susu. Pak Fauzan apa? Wajib. Saya nggak pernah ngomong ya, saya nggak pernah ngomong sunnah, nggak pernah ngomong mubah, nggak pernah ngomong wajib kan. Cuman memahami dari perilaku kan, sama omongan kan. Begitulah hadis Nabi, Pak. Jangan dikira hadis itu satu, kejadian itu satu. Itu kunut bid'ah katanya. Ini hadisnya. Ingat Mas, hadis itu bukan cuma satu. Hadis itu ada banyak. Pak Sabri kan melihat dari fenomena hadis beberapa gitu kan. Ini dari hadis lain gitu kan. Nah begitu. Nah saya nggak akan ngomong hukumnya apa gitu. Ini cuma contoh gitu. Contoh mana? Enggak, ini contoh doang, murni contoh 100% murni. Biar lebih paham aja. Begitu Pak, kira-kira Pak. Kalau ini masih bisa ditanya, Ustaz yang benar yang mana? Itu kan masih bisa kan? Ya Nabi gimana nanyanya? Coba. Ini bersentuhan kulit itu batal wudhu apa enggak ya? Ini ada hadisnya. Nabi lagi sholat megang kaki Aisyah. Ingat, hadis bukan cuma satu. Makanya gini, berargumentasi itu nggak usah belagu langsung Quran hadis dah. Gitu. Nggak usah belagu begitu. Ingat, hadis itu bukan cuma satu Pak, Mas, Tad gitu. Langsung aja ente pakai macam apa. Nah nanti baru tanya hadis Qurannya. Ada pasti setiap macam tuh. Jangan dikira ketika kita nyodorin hadis nih Nabi megang kakinya Aisyah waktu sholat cium kening. Nah itu kan berarti jelas banget tuh kan, gitu kan. Berarti yang beda tuh bertentangan dengan hadis. Ingat hadis nggak cuma satu. Belum tentu memahaminya juga tanpa penghalang kan begitu. Kan gitu ya. Hadisnya sama, memahaminya berbeda. Kulpiknya sama, memahaminya beda ini. Gitu. Makanya perbedaan itu suatu keniscayaan. Gitu. Lanjut. Perbedaan antar malaikat. Nah, ini perbedaan antar malaikat, Pak. Ada kopi nggak? Kopinya dingin ya? Oh iya. Kopi weh. Kopi itu susu mah lain susu kopi. Kopi hidung. Nah, kopi hidung hukumnya naon? Dalilnya Suka minta. apakah minta itu menunjukkan dalil wajib? Nah, ini usul fikih nih Pak nih. Apakah perintah itu menunjukkan wajib? Enggak. Nah, apa korinahnya? Apa dalilnya perintah itu tidak melulu menunjukkan wajib? Nah, ini bicara usul fikih nih Pak. Emang dalam kaidah fikih begini, al usul fikih al aslu fil amri al wujub. Asal perintah adalah wajib. Kan dalam ayat dalam Quran hadis kan suka ada perintah kan? Gitu kan, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, gitu kan, berkorbanlah, macam-macam tuh perintah. Nah perintah-perintah itu memahaminya berarti antara hukum 5, wajib, sunnah, makruh, mubah. Nah kenapa ini kok jadi wajib, kenapa kok ini jadi sunnah? Berarti kan ada hadis lain, paham ya? Belum menilai ini sahih apa enggak kan gitu ya? Kata Pak Sabri, enggak itu kamu Pak Dani cara mengambil kesimpulannya keliru, kata gitu kan. Ustaz Iqbal tuh nggak pernah bilang wajib, itu hanya sunnah. Buktinya kalau wajib itu pasti ngomel, misalkan kan tadi argumentasinya. Kalau nggak ngomel berarti bukan wajib, sunnah kan gitu. Kalau padahal wajib, kenapa? Terus menerus dikerjakan berarti wajib, kan begitu. Makanya mazhab Malik kenapa kumur-kumur itu wajib? Ya karena terus menerus dikerjakan oleh Rasulullah. Kenapa mazhab Syafi'i bilang nggak wajib? Terus menerus belum tentu itu diartikan wajib, karena dalil Qur'annya pun nggak ada kumur-kumur kan gitu. Paham nggak Pak? Hadisnya sama, Qur'annya sama, mengambil kesimpulannya berbeda. Jangan dibilang orang yang berbeda nggak pakai Qur'an, nggak pakai hadis. Paham gak nih? Jangan dibilang dia berbeda terus dibilang nggak pakai hadis. Yang pakai hadis itu saya doang, yang pakai Quran itu saya doang. Dia mah pakai mazhab, salah itu.
Paham ya? Gitu. Mazhab itu pasti pakai Quran, pasti pakai hadis. Cuma kita nggak tahu aja, belum tahu. Gitu. Jadi emosi. Wajib kan emosi. Nah ini permintaan malaikat dibaca deh coba Pak Bina. 10 menit lagi berarti ini. Ah, nggak usah pakai Quran. Oke, nggak usah. Oke. Oh ya. Punten ya. Turun. Bertiga kan? Perbedaan antara malaikat. Dan uniknya dalam riwayat yang sahih, kita juga akrab dengan kisah di zaman dulu terkait kisah taubatnya pendosa yang telah membunuh 99 nyawa plus 1 nyawa. Dia tidak sempat sampai ke tujuan, keburu mati di jalan. Lalu 2 malaikat bersiteru. Yang satu mau bawa ke surga dan satu lagi mau bawa ke neraka. Ada seorang dari kalangan Bani Israel yang telah membunuh 90. Nah, baca Arabnya. Kana fi Bani Israel rajulun kutila tis'ata wa tis'ina insanan summa kharaja yas'alu fa'ata rahiban fas'alahu faqala lahu hal min taubatin qala la faqtuluhu faja'ala yus'alu faqala lahu rajulun i'ti qaryatan kadza wa kadza fa'adrakahul mautu fana'un bisadrihi nahwiha fahtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab wa uhiyallahu ila hadhihi an taqarrabi wa uhiyallahu ila hadhihi an taba'adi wa qala kisu ma bainahuma fawjida ila hadhihi aqrabu bisyibrin faghufiralah. Ada seorang dari kalangan Bani Israel yang telah membunuh 99 orang manusia, kemudian dia pergi untuk bertanya tentang peluang ampunan. Nah, di zaman Bani Israel juga nih. Nanti ada tuh dalam kajian tafsir tuh tafsir Israiliyat. Karena memang dalam Al-Qur'an tuh banyak kisah-kisah yang dikutip dari Bani Israel. Gitu. Memang Quran tuh banyak ngutip Bani Israel, Pak. Kisah-kisah Bani Israel. Kalau tuduhannya Yahudi, Quran tuh jiplak Israel gitu, jiplak kisah-kisah Israel. Tapi kalau klaim kita ya emang Islam dengan Yahudi itu estafet kan, ada kesamaan karena kan agamanya Nabi Musa kan tauhid juga kan, Islam juga. Ya, emang ada kesinambungan, bukan ngejiplak bukan. Ya, karena Nabi Muhammad itu kan ya adiknya Nabi Musa lah gitu ya, penerusnya. Terus lanjut. Maka dia menemui seorang pendeta dan bertanya kepadanya, apakah ada pintu tobat buatku? Pendeta itu menjawab, tidak ada. Maka orang ini membunuh pendeta tersebut. Kemudian dia bertanya lagi, lalu ada seorang laki-laki yang berkata kepadanya, datangilah desa Anu. Kemudian orang itu pergi menuju desa dimaksud. Dan ketika hampir menemui ajalnya, dia bangkit sambil memegang dadanya, namun akhirnya meninggal dunia. Atas kejadian itu malaikat rahmat dan malaikat azab atau siksa berselisih. Lalu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada bumi yang dituju desa untuk mencari taubat agar mendekat dan mewahyukan kepada bumi yang ditinggalkan tempat dia melakukan kejahatan agar menjauh, lalu berfirman kepada kedua malaikat itu, ukurlah jarak keduanya. Ternyata orang itu lebih dekat ke desa yang dituju, maka dia diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Padahal malaikat itu hamba-hamba Allah. Intinya apa cerita hadisnya? Ada di zaman Bani Israel orang yang sudah membunuh berapa? 99. Dia mau tobat, nanya ke pendeta, rahib lah zaman hari disebutnya rahib bahasa Arabnya. Bisa nggak saya tobat? Udah ngebunuh 99, nggak bisa katanya. Kesel nih si preman ini, pendeta ini dibunuh. Jadi berapa? 100. Masih. Nah ada pendeta lagi. Bukan udah tahu ceritanya begitu. Ntar gue ke 101 lagi ya. Bukan. Emang dia jawab alim, orangnya alim beneran. Jadi banyak diceritaan gitu. Yang pendeta ini nggak alim. Seolah-olah pintu tobat itu tertutup. Dijawab gue ada tobat lagi, udah ngebunuh banyak orang. Nah kalau pendeta yang alim tahu maha ampun Allah tuh luas.
Allah tuh maha pemaaf, ampunan Allah tuh luas. Ampunan Allah itu lebih luas daripada azabnya. Jadi kalau azab Allah tuh hanya satu desa, nah ampunan Allah tuh seluas langit dan bumi. Gitu, Pak. Nah, pendeta ini jawab, bisa katanya kamu tobat, bisa. Tapi syaratnya kamu harus hijrah. Nah, jadi dalam kisah ini aja disuruh apa? Hijrah. Memang kalau mau tobat mah dianjurkan kita tuh hijrah, Pak. Hijrah. Kita nih di kampung ini udah terkenal tukang mabok, tukang judi, tukang zina, tukang pendosa lah, pendosa berat. Ya kalau tobat sebaiknya jangan tinggal di sini. Kalau di sini kan orang masih ngecek kita kan, masih menghina. Kita mau tobatnya susah karena masih kesel. Dianjurkan memang tobat itu pindah, Pak. Yang ke tempat orang tuh gak kenal kita, Pak. Gitu. Jadi bukan berarti ada yang mau pindah, wah berarti mau tobat. Pindah ke blok doang, pindah blok. Pindah blok doang mah kawan kene. Pindah blok. Pindah kemana hijrah? Ini di hadis ini Israiliyat pindah hijrah. Syaratnya harus hijrah katanya. Sebab kalau kamu masih di situ, kamu masih bisa tergoda. Iya. Masih banyak teman yang gak bener di situ ngegoda kamu. Kamu masih ingat kenangan-kenangan maksiat. Kan kalau orang tobat mah kan ingat kenangan maksiat tuh sedih, Pak. Perih hatinya. Ya tanda kita belum tobat tuh kalau kita ingat maksiat kita nggak perih, itu tanda belum tobat. Berarti kan nggak ada penyesalan ya? Iya. Gini nih contoh penyesalan tuh. Bawa duit 200 juta. Mobil lupa dikunci. Pas parkir ke toko ya, mampir. Duit hilang. Nyesel nggak kira-kira? Nyesel banget kan. Aduh, kunaon tuh dikunci. Nyesel kan? Nah, kira-kira tobat tuh begitu, Pak. Ya, saya juga masih belajar, Pak. Kita kan kalau ingat kenangan maksiat tuh malah aduh, mau indahnya. Hah? Malah diulang-ulang videonya ge. Ini indah bisa cenah. Si eta cenah. Nah, itu cirinya belum tobat, Pak. Saya ge dapat keterangan tobat tuh harus nyesel bener-bener tuh. Jadi sedih. Berarti saya belum tobat. Karena penyesalannya nggak mendalam gitu tuh, Pak. Iya. Buktinya kita nggak perih, Pak. Coba, Pak, ingat tapi bisa perih, ya itu tobat. Udah gampang ngukurnya, nggak perih, nggak tobat berarti. Coba usahain, berarti kalau ya kayak tadi lah, kan nyesel banget tuh ya. Kenapa nggak dikunci? Garis bawah. Jadi ingat maksiat tuh bukan seneng gitu, senyum-senyum. Bahkan orang yang benar-benar tobat tuh dihilangin semua tuh, file-file maksiat tuh. Wah, hapus-hapusin nih kayak gini, file-file kayak gini. Semua ingatan tentang orang itu dihapus-hapusin, dijauh-jauhkan. Benar-benar nggak mau melupakan benar-benar. Ingat tuh sedih, Pak. Nah, itu tobat gitu, Pak. Ya kalau kita masih dengan bangganya mengingat-ingat, oh saya dulu begini, tapi nggak ada penyesalan di hati, belum tobat. Nah, dalam kisah ini si pembunuh 99 itu suruh apa? Suruh hijrah. Cara tobat ya, suruh hijrah. Ke tempat A, misalkan kalau dari sini ke Cikampek misalkan. Di tengah perjalanan di Kosambi lah. Mati dia, Pak. Mati. Nah, turun dua malaikat, Pak. Malaikat azab sama malaikat rahmat. Baca. Padahal malaikat itu hamba-hamba Allah yang mulia. Bukan. Hadisnya udah. Nah, malaikat itu ternyata berebut, Pak. Berebut mayatnya si pembunuh itu, Pak. Yeah. Malaikat rahmat mau ngambil ke surga. Malaikat azab mau ngambil ke neraka. Alasannya malaikat rahmat apa? Ini kan orang udah tobat. Ya kan? Yeah. Ini tobat, ini dia buktinya hijrah ini. Tapi kata malaikat azab, belum, kan dia belum nyampe katanya. Ya, belum tobat berarti. Ini dalam hadis Bukhari, Pak. Bukan kisah bohongan, bukan. Kisah nyata ini. Dalam hadis Bukhari. Nah, akhirnya diukur mana yang paling dekat. Kira-kira lebih dekat ke Cikampek
apa lebih dekat ke tempat maksiatnya, yang tempat semulanya? Ternyata lebih dekat kemana? Sikap. Nah, Cikampek. Akhirnya dia masuk surga. Surga. Ini dalam hadis ini berarti terjadi perbedaan pendapat antar siapa? Malaikat. Lanjut baca. Padahal baru tuh. Padahal malaikat itu hamba-hamba Allah yang mulia, ibadun mukramun. Malaikat itu tidak punya kepentingan bisnis tertentu sehingga ngotot dalam masalah ini. Malaikat juga tidak didukung partai tertentu sehingga harus menjaga amanah konstituen. Dan tentu saja malaikat juga tidak pamer-pamer kemasyhuran. Misalnya, biar jumlah follower bertambah atau biar rating acaranya jadi naik. Tidak mungkin para malaikat bersikap serendah itu. Mereka sama sekali tidak punya kepentingan apapun ketika mengerjakan tugas. Semua sesuai SOP yang sudah ada. Namun meskipun demikian, ternyata ikhtilaf tetap saja terjadi antara dua makhluk Allah yang tidak punya hawa nafsu itu. Lalu kita mau apa? Kalau para sahabat bisa berbeda pendapat, para nabi dan rasul pun bisa berbeda pendapat. Bahkan para malaikat mulia itu juga bisa berbeda pendapat. Mengapa kita tidak boleh berbeda pendapat? Silakan dijawab. Terus, sedikit lagi. Empat. Lagi ya. Perbedaan pendapat di antara para ulama. Nah, sekarang kita mau ke objek pembahasan, perbedaan pendapat di antara para ulama. Para ulama. Dan perbedaan pendapat kembali ke yang awal tadi ya, hanya di kalangan fuqaha. Dan ini berlaku untuk semua ilmu. Semua ilmu pun harus yang ahlinya kan beda pendapat tuh ya. Ya. Misalkan nih soal bangun masjid ya, soal struktur bangunannya baik ya. Kira-kira yang boleh beda pendapat kan yang ngerti juga kan? Iya. Bukan orang nggak ngerti kan? Iya. Kamu siapa sih? Gitu kan? Nggak ngerti, ya udah nggak usah ngomong gitu. Dalam urusan transportasi, yang boleh beda pendapat kira-kira sama-sama orang ngerti kan? Iya. Bukan tukang somai. Menurut tukang somai ini harusnya jalur busway bukan di sini nih katanya. Ini tukang somai siapa sih? Kok beda pendapat urusan yang dia nggak ngerti? Ya, Pak, ya. Dalam urusan agama juga harusnya begitu Pak. Setiap orang tuh tahu diri. Jangan sok-sokan, saya beda pendapat ini. Enggak, kamu siapa? Kamu udah paham apa? Udah paham hafal Quran, hafal hadis, udah belajar pesantren berapa puluh tahun. Ya kalau orang awam, wah no comment dah, saya nggak ngerti, gitu aja udah. Ya. Dalam urusan ilmu lain juga sama. Lanjut, terus. Para ulama, khususnya dari 4 mazhab yang berbeda, Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Al-Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah, banyak berbeda pendapat dalam masalah fikih yang sifatnya cabang atau furu'iyah. Nah, terus. Sebagian dari mereka ada yang membaca basmalah saat membaca surat Al-Fatihah dalam sholat. Namun sebagian dari mereka tidak membacanya. Nah, ada yang baca bismillah dalam sholat, ada yang tidak. Mazhab Malik unik ya Pak. Ada yang bilang haram. Jadi ada 2 fatwa dalam mazhab Malik. Baca bismillah dalam Fatihah tuh. 1 haram, 2 makruh. Intinya nggak boleh. Ada dalilnya nggak kira-kira? Ada. Itu hasil hitung kancing bukan? Hitung kancing. Haram, sunnah, haram, sunnah, haram, sunnah. Haram, wah. Inilah pendapat Malik gitu. Ada dalilnya nggak? Ada. Pasti ada. Ingat hadis nggak cuma 1. sekalipun cuma 1, pemahamannya belum tentu Sama. Alasannya apa? Bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Al-Fatihah. Berarti kalau bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah, berarti sama aja bukan baca Quran. Gitu. Ya nggak usah berarti. Langsung aja Al-Fatihah. Gitu. Cuman dalilnya ada pasti banyak gitu. Nanti ada di Fiqhul Muqarran namanya, di fikih perbandingan. Kalau mazhab Syafi'i kan wajib kan? Ya. Gitu. Bahkan bagian sahnya kan, kalau nggak sah rukun kan? Baca bismillah itu karena bismillah bagian dari Al-Fatihah. Bismillah bagian Al-Fatihah dan harus dijaharkan. Mazhab Hambali sama, wajib baca bismillah, tapi disirkan. Sama-sama berpendapat apa? Wajib. Yang satu beda pemahamannya jahar, yang satu pemahamannya sir. Padahal sama-sama boleh baca kan? Ya.
Dalilnya banyak, jangan dikira kita tuh kan sekarang ngajinya kan cuma satu versi doang. Ketika bilang nih ada hadisnya nih baca Fatihah, baca bismillah dalilnya ini. Ketika dengar mazhab Malik bilang enggak tuh seolah-olah enggak ada dalilnya. Seolah-olah ikutilah Quran gitu kan. Jangan ikuti mazhab. Salah itu. Semuanya pakai Quran, semuanya pakai hadis. Beda memahami. Ya kayak tadi kayak saya kulpik di sini persis kayak gitu, Pak. Gitu. Lanjut. Terus Sebagian dari mereka mengerjakan kunut pada sholat subuh dan menetapkan hukumnya sunnah muakkadah. Sementara sebagian lain menetapkan hukumnya bid'ah. nah, betul memang mazhab Hanafi bid'ah kunut itu. Karena mazhab Hanafi itu hadis itu harus mutawatir hadis kunut tuh. Memang hadis kunut tuh nggak mutawatir ahad. Hanya jalurnya satu perawi saja. Kata mazhab Syafi'i, walaupun satu perawinya tapi sahih. Orangnya jujur semua. Jalurnya ke Rasulullah sahih. Benar ini berita dari Nabi bahwa Nabi itu kunut setiap subuh. Nah, iza sahhal hadis fahuwa mazhabi. Kalau hadis sahih, mazhab saya kata mazhab Syafi'i. Tapi bukan sekedar sahih doang, bukan sahih beserta pemahamannya juga sahih. Bukan sekedar hadis sahih dipahami langsung sama kita, bukan. Sahih hadisnya, sahih pemahamannya. Mazhab Syafi'i itu ahlul hadis. Semua hadis sahih yang dipahami sahih oleh mazhab Syafi'i pasti dipakai walaupun jalurnya cuma satu. Makanya disebutnya mazhab ahlul hadis. Karena muridnya Imam Malik. Kalau mazhab Hanafi dia tuh ahlul ra'i. Hadis tuh nggak gampang diterima kecuali banyak riwayatnya. Kalau banyak riwayatnya baru deh gue percaya. Kalau cuma 1, 2 nggak dulu deh. Gitu. Kalau mazhab Hanafi. Gitu. Karena mungkin aja bohong gitu. Kalau mazhab Syafi'i nggak begitu. Walaupun satu tapi jalurnya sahih, ya itu benar pakai katanya. Masa nggak dipakai gitu. Nah, kesimpulannya kan beda kan? Gitu. Apalagi dia mazhab Hanafi kan pakai hadis lain bahwa itu bid'ah katanya kan. Ada memang hadisnya, tapi itu hadis itu nggak cuma satu, ada hadis lain gitu. Nah itu perdebatannya Ustadz Idrus Ramli lah sama Iranda sama Ustadz Salafi itu. Iya. Kalau saya kurang begitu ini pikir gelutnya tuh. Kurang begitu mendalami. Terus lanjut. Sebagian dari mereka menganggap muntah, mimisan, dan berbekam membatalkan wudhu. Sebagian lagi mengatakan tidak batal, sehingga tetap melakukan sholat meski hal-hal seperti itu terjadi. Nah kayak gini Pak, tahu-tahu kalau mau tahu kayak gini harus kuliah fiqhul muqaran Pak. Jurusannya nanti fikih syariah, jurusan syariah, jurusannya fiqhul muqaran, perbandingan mazhab. Di semua universitas pasti ada fikih 4 mazhab, universitas Islam. Tapi fikih ormas hanya ada di kampus ormas tersebut. Fikih Muhammadiyah ya hanya ada di Universitas Muhammadiyah. Tapi kalau fikih mazhab kuliah dimanapun pasti ada. Karena fikih mazhab itu diakui dunia. Gitu. Sedangkan fikih ormas ya level nasional aja. Di dunia mah nggak diakui. Mana ada kuliah di Al-Azhar? Saya kuliah di Al-Azhar mau jurusan fikih apa? Jurusan fikih Muhammadiyah nggak ada. Nggak dianggap. Lanjut. Terus. Sebagian dari mereka menetapkan bahwa sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa lapisan membatalkan wudhu, sementara yang lain bilang tidak. Sebagian dari mereka ada yang bilang bahwa memakan daging unta atau daging yang langsung dibakar dengan api membatalkan wudhu, sedangkan yang lain mengatakan tidak. Namun meski mereka berbeda-beda dalam pendapat, namun perbedaan itu tidak sampai mencegah mereka dari sholat berjamaah, di mana imam dan makmum berbeda mazhab dan pendapat. Abu Yusuf berpendapat bahwa bekam itu membatalkan wudhu, namun beliau tetap melakukan salat dengan bermakmum kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Padahal sang Khalifah ketika selesai berbekam langsung mengimami salat tanpa berwudhu kembali. Al-Imam Ahmad bin Hambal berfatwa bahwa orang yang mengalami mimisan di hidung serta orang yang melakukan bekam, sholatnya batal. Namun demikian, beliau tetap membolehkan salat di belakang imam yang mimisan atau berbekam.
Ketika ditanya, kenapa hal itu dibolehkan? Beliau menjawab, apakah harus dilarang sholat di belakang Al-Imam Malik dan Sa'id ibnu Al-Musayyib? Keduanya berfatwa bahwa bekam dan mimisan tidak membatalkan sholat. Dan Al-Imam Ahmad tetap menghormati pendapat keduanya. Nah, padahal kan kata Imam Ahmad kan batal kan, tapi kan tetap sholat dia kan. Ya menurut saya mah yang mimisan batal gitu. Nah misalkan si imamnya mimisan, ya harusnya kan ganti imam kan, gitu. Tapi kata dia ya pasti tetap sholat gitu, karena bagi dia nggak batal. Gitu. Lanjut terus. Al-Imam Asy-Syafi'i tegas menyebutkan bahwa kunut pada sholat subuh hukumnya sunnah muakkadah. Namun beliau sengaja meninggalkan kunut ketika sholat di masjid dekat dengan makom Al-Imam Abu Hanifah. Ketika ditanya kenapa saat itu meninggalkan kunut pada sholat subuh, beliau menjawab, apakah saya harus menentang Abu Hanifah di hadapan beliau? Nah, Imam Syafi'i waktu berkunjung ke Irak kan markasnya mazhab Hanafi dulu. Ya. Gitu. Irak. Sedangkan mazhab Syafi'i kan markasnya kan di Mesir. Gitu. Karena di Madinah mazhab Malik. Ketika berkunjung ke Irak di kuburannya Imam Abu Hanifah di sampingnya lah gitu ya. Maksudnya tetanggaan, bukan sholat di kuburan. Kunutnya enggak kunut gitu. Lah, bukannya ente berpendapat kunut itu sunnah muakkadah? Kok sekarang enggak kunut? Terus gue harus tentang Imam Hanafi di hadapannya gitu kira-kira. Artinya di sini banyak ulama ngambil kesimpulan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kita nih di Al-Jamal nih sini, banyakan kan kunut, ya pakai kunut. Gitu. Jangan kita beda sendiri, kukuh. Nah, gua imamnya, lu mau tahu ya, lihat aja ya. Gua nggak kunut, liatin lu. Gitu. Salah sendiri nyuruh gua jadi imam, kan gitu. Bukan begitu. Padahal itu ya. Terus kata yang kunut, nah. Tunjuk tadi itu nih, sah itu apa nih? Sah. Itu pada Anita. Memang kalau saya pikirnya begitu Pak, di mana bumi dipijak di situ langit selagi khilafiyah antar ulama. Itu. Jadi kalau lagi sholat di markas Muhammadiyah, kita ditunjuk jadi imam, nggak usah kunut, nggak apa-apa, nggak usah ngotot, toh cuma urusan khilafiyah gitu, antar mazhab. Itu ini bukan antar ormas, walaupun ormas seolah-olah kan, tapi sebenarnya itu kembalinya ke mazhab. Gitu. Gitu Pak, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Cuman memang kadang ada ustadz-ustadz itu kan keras kekeh. Saya mah nggak kunut. Sekali kunut nggak mau saya menjadi imam udah. Kalau jadi imam ya salah sendiri nunjuk saya kan gitu. Kok nggak mau? Mending nggak sholat subuh sekalian kan, maksudnya nggak ke masjid sekalian. Emang kenapa kalau ke masjid? Terus suruh imam katanya. Terus saya kunut. Kata saya tuh, ini beneran Pak. Ada yang begitu Pak. Ini bukan di sini, bukan di sono. Di Zimbabwe gitu. Sono di Zimbabwe. Di Ciwaru sebelah sono. Ciwaru. Tat kata saya tuh. Emang kuno sih itu yuk, subuh ke masjid. Saya mah kasarean cek saya teh jam 5 hudangna. Aya teh kunaon? Lain di dia ingat di sono, Ciwaru. Oh, jangan suka ini. Emang kenapa? Nah, tergantung nih, percaya enggak sama saya nih? Mau nilai doib, mau sohih terserah ya, gitu ya. Terserah. Saya ngomong sejujur-jujurnya. Maksudnya kok kata saya kok apa segitunya gitu soal kunut gitu. Kalau saya ke masjid kan suruh imam. Kalau suruh imam ntar kunut. Mending gak usah ke masjid. Kata gua ada emang pikir begini gitu. Mending gak usah ke masjid daripada suruh imam jadi kunut. Cuma kan saya bukan dalam forum debat kan, kita kan ngobrol. Oh gitu katanya. Saya juga kalau ngobrol tuh malas debat, saya kalau cuma ngobrol doang malas debat gitu. Kita iya aja dah. Gitu.
Aneh kata saya itu. Harusnya kalau pikir saya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Gitu aja beres. Emang aliran sesat emangnya kunut gitu sampai segitunya. Jadi lebih baik nggak ke masjid daripada jadi imam kunut. Ada itu yang begitu, Pak. Di sono di Ciwaru sebelah sono. Nah, mau percaya mau enggak terserah gitu ya. Mau nilai Hasan, mau nilai Doib, mau nilai Soheh, terserah gitu. Hah? Mutawatir. Kalau mutawatir banyak saksinya tuh. Si anu, wah mutawatir berarti bener gitu. Itu wallahu alam Bisa. Itu Pak, barangkali ada pertanyaan Pak. Nggak ada pertanyaan. Udahlah. Ya. Ya. Kertas. Oh iya sampah. Bentar. Banjar nanya apa? Hah? Ya. Dipaksa. Tadi bahas masalah yang ahli harus berdebat sama yang ahli ya. Yang ahli harus berdebat sama yang ahli gitu kan. Sekarang kalau misalkan tadi debatnya sama ya. Misalkan berbeda sama tukang somai gitu kan istilahnya. Ya, maksudnya setiap ilmu tuh yang berbeda pendapat harus ahli dengan ahli gitu. Nah, sini kalau misalkan yang tukang somai itu pengen ngerti gitu, atau enggak pengen mengingatkan gitu kan, misalkan bersama muslim ya. Diet lah itu. Apakah bisa gitu? Apakah emang ada emang harus selevelnya aja gitu kan? Ya. Ngerti. Jadi gini, banyak ya. Iya. Tapi kalau tukang somai itu dulu Siapa? jadi ustad karena jatuh bangun jadi tukang somai, gimana? Dia selalu berpendapat. Maksudnya secara dasarnya, ya dasarnya Ya. memang harus. Ya. Kalau misalnya ya debat pekerjaan itu sama. Jadi bicaranya pertama soal keahlian, bukan status nabi sama sahabat. Jadi statusnya sama-sama ngerti agama, sama-sama ngerti soal urusan perang. Nah kasusnya ini sebenarnya nabi sama sahabat tuh bukan beda dalam hal agama, bukan. Kalau dalam hal agama pasrah aja. Ini bedanya dalam soal teknis urusan dunia. Ini perang lanjut apa enggak? Kan bukan soal agama kan? Soal teknis perang. Ini posisi pasukan perang di mana? Di dekat sumur Badar apakah jauh? Posisi pasukan panah di atas gunung apa di bawah bukit misalkan. Nah itu soal dunia. Nah itu boleh beda pendapat sahabat dengan Nabi. Iya itu pertama soal Nabi dulu ya dengan sahabat. Itu soal urusan dunia. Misalkan urusan strategi perang, urusan pertanian, itu urusan dunia. Nabi dengan sahabat boleh berbeda pendapat, berdiskusi gitu ya. Gimana pendapatnya ini dikoreksi bagaimana gitu. Kalau urusan agama mah udah pasti Nabi benar gitu. Nah, urusan ilmu ya, urusan ilmu. Dalam semua ilmu itu yang layak berbeda pendapat itu memang harus ahli. Orang awam boleh berbeda pendapat harus ngutip dari ahli. Maka pada dasarnya ketika dia beda pendapat bukan kata dia tapi dia ngutip dari ahli. Wajib menyandarkan pendapat yang beda itu kepada ahli gitu maksudnya. Misalkan tukang somai itu berbeda pendapat dengan Ustadz Adi Hidayat. Tapi maka bukan Ustadz
Adi Hidayatnya dengan tukang somainya, paham ya? Ya. Tukang somainya mengutip Buya Yahya, paham? Menurut saya dari Buya Yahya hukumnya begini, paham? Kata Ustadz Adi Hidayat hukumnya B. Maka sebenarnya yang terjadi perbedaan pendapat itu bukan tukang somai sama Ustadz Adi Hidayat, Buya Yahya dengan Adi Hidayat. Dengan catatan si tukang somai itu ngutip pendapat ahli, paham? Kalau si tukang somai itu nggak ngutip pendapat siapapun, maka dia tidak layak berbeda pendapat. Karena dia punya keahlian apa? Paham ya? Yang boleh itu dia bertanya. Yang boleh itu dia minta saran. Intinya bertanya. Ustaz, kalau ini gimana? Kalau ini gimana? Tapi bertanya itu harus berbeda dengan mendebat. Paham ya? Jadi yang namanya bertanya ya bertanya. Kalau mendebat ya mendebat. Jangan sampai bertanya tapi seperti mendebat gitu. Kalau mengingatkan, Ya boleh, mengingatkan boleh gitu. Mengingatkan ini kan soalnya beda pendapat, bukan soal mengingatkan. Mengingatkan kan bukan pendapat kan? Bukan. Benar nggak? Ya. Mengingatkan bukan pendapat. Pendapat itu misalkan A, di tukang somai B, nah itu pendapat. Kalau mengingatkan bukan pendapat. Mengingatkan berarti kan yang udah tahu, ya kan? Ustadz udah tahu diingetin, nah itu bukan pendapat, itu namanya bukan beda pendapat. Begitu. Ini dalam semua ilmu. Misalkan nih, Pak Haji kan urusan apa? Konstruksi kan? Kira-kira nih orang yang nggak jelas urusannya dalam konstruksi, misalkan tukang somai gitu. Gitu. Pak Haji ini salah nih anggarannya nih, harusnya segini mah, misalkan 200 juta, padahal Pak Haji kan ke orangnya 400 kan pasti merasa dikritik kan, Aisyah nyaut di mana kan gitu kan, 200 juta. Ya cek orang. Nah ini kan nggak layak, dia tuh nggak selevel sama kita. Kita pengalaman di urusan ini, kamu kata siapa? Kata saya. Nah itu nggak layak berbeda pendapat. Akhirnya kan jadi pepesan kosong gitu Pak. Gitu. Kecuali dia, oh saya kata temen saya yang ahli juga, yang kontraktor juga. Nih saya hubungi dia. Nah baru berarti dia sebenarnya ngutip. Gitu Pak. Bisa aja kan dia untuk urusan itu dia bisa ngutip, maksudnya begitu Pak. Iya. Gitu. Nah, misalkan Pak Dani, menurut saya kunut itu bid'ah. Misalkan kata Pak Dani, bukan berarti Pak Dani beda pendapat dengan mazhab Syafi'i. Siapa dia nggak dihitung gitu Pak maksudnya. Telah berbeda pendapat Imam Syafi'i dengan Pak Dani. Enggak begitu. Enggak begitu. Telah berbeda pendapat Imam Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Dia tuh sebenarnya ngutip mazhab Hanafi. Jadi boleh beda pendapat tuh asalkan ngutip betul gitu. Cuman ada yang lebih tinggi dari kebolehan berbeda pendapat, yaitu adab. Paham ya? Saya sama Bu Yahya bisa beda pendapat gak? Bisa. Saya bisa ngutip gak? Bisa. Bu Yahya kan ngutip Said Ramadan Al-Buti soal torekot. Kata beliau kan banyak yang ngaku mursyid sebenarnya jadi murid aja nggak pantas. Ngaku mursyid jadi murid aja nggak pantas. Itu kata siapa? Bu Yahya. Ngutip siapa? Syekh Said Ramadan Al-Buti. Saya boleh nggak beda pendapat nih? Boleh. Saya ngutip siapa lagi misalkan? Saya ngutip yang kira-kira selevel nih. Kira-kira siapa? Saya ngutip Abdus Somad, Ustadz Abdus Somad. Ustadz Abdus Somad menurut guru torikotnya, paham kan ya? Ustadz Abdus Somad mengutip guru torikotnya. Maaf Buya, ini saya ngomong ke Buya ya nih. Saya beda pendapat Buya. Menurut saya nggak semua, nggak banyak juga kok mursyid torikoh tuh kayak gitu. Ya pada dasarnya bukan saya beda pendapat sama Buya ya, paham ya? Saya ngutip dari Ustadz Somad. Ustadz Somad ngutip dari gurunya. Boleh sebenarnya dalam tingkatan kebolehannya boleh. Cuman dalam tingkatan adab, kan ya? Ilmu kita kan cuma baru tahu begitu doang.
Paham ya? Saya kan cuma baru tahu dari Ustadz Somad, dari gurunya. Sedangkan Bu Yehe bisa jadi bukan cuma itu ngutipnya, paham nggak? Ya. Ada 1000 kutipan, paham nggak? Ya. Sedangkan saya cuma tahu 1 kutipan. Kira-kira ngepas gak sih, selepel nggak? 1 kutipan mendebat orang yang punya 1000 kutipan. Bisa dipahami nggak? Bisa. Boleh mah boleh aja, walaupun cuma 1. Cuman kayaknya nih Bu Yaya tuh bukan 1 kutipan doang, 1000 kutipan. Saya cuma baru tahu 1 kutipan. Ketika saya menyampaikan pendapat saya khawatirnya, apalagi saya lagi di majelis beliau gitu kan, khawatirnya itu masuk ranah apa? Su'ul adab. Walaupun boleh, paham nggak? Secara boleh mah ya boleh kan? Cuman ada yang lebih tinggi daripada boleh, yaitu adab. Gitu. Kan dalam adab begini, guru nanya misalkan, gimana ini hukumnya, tahu nggak? Bahkan kalau dalam ilmu adab mah murid itu sebaiknya jawab nggak tahu gitu. Iya. Karena kalau dia jawab tahu kan kata guru, dia udah pintar kan gitu kan. Bahkan dia malah ngejelasin gitu. Paham nggak? Padahal kan secara boleh nggak? Ya orang gurunya nanya sendiri kan ya. Padahal nih ini hukumnya gimana? Oh boleh Ustaz, ini dalilnya, ini menurut mazhab ini. Ya udah siapa nu ngaji lah dia gitu. Secara boleh, cuman secara adab, dalam ilmu adab sebaiknya murid itu jawab kalau ditanya oleh guru tidak tahu. Saya kurang tahu guru. Maksudnya biar nyatengin hati gurunya. Wah dia nggak tahu katanya gitu kan. Bapak rasain sendiri deh jadi guru nanya murid, tahu nggak? Tahu. Paham ya? Itu dalam adab, kecuali dalam munazoroh, dalam hal diskusi beda lagi. Gitu Pak Haji. Kalau mengingatkan boleh ya. Boleh mengingat. Ya, mengingatkan tapi bukan pendapat gitu ya. Ya. Karena manusia juga kan sama. Ya. Mengingatkan tuh konteksnya begini, misalkan gurunya tuh melakukan salah. Salahnya tentu dalam hal yang disepakati, ya. Ini guru ngapain nih ke bioskop? Gitu. Lihat itu Ustadz ke bioskop gitu. Nah, mengingatkannya harus japri dong ya, bukan di umum. Karena kan kata Imam Syafi'i, mengingatkan di depan orang umum itu adalah sebuah penghinaan. Bukan ngingetin, itu lagi menghina saya gitu. Ngingetinnya harus japri adabnya gitu. Tapi mengingatkan itu bukan pendapat gitu. Mengutip juga bukan pendapat dia, tapi orang lain gitu. Udah ya? Allah alam bisawab. Ayo sama-sama kita baca doa. Rabbi infa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih